Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Heruji dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya bekerja sama dengan guru BK SMA Negeri 5 Kota Serang untuk menyebarkan instrumen yang berupa AKPD atau Angket Kebutuhan Peserta Didik. Oke, apakah teman-teman tahu apa itu angket kebutuhan peserta didik? Jika belum, AKPD itu adalah salah satu alat bantu dari bimbingan konseling untuk mengidentifikasi atau untuk mengetahui masalah apa saja yang sedang dialami siswa-siswi di sekolah ini, supaya sekolah bisa membantu apa saja kebutuhan siswa-siswi di sekolah ini. Nah, jika sudah, di sini saya akan menyebarkan angketnya berupa Google Form. Nah, cara untuk pengisiannya, teman-teman di sini bisa mengisi nama lengkap, lalu nomor induk siswa, kelas, nomor absen, dan nama sekolah. Setelah itu berikutnya kalian teman-teman klik berikutnya. Dari angket ini di Google Form-nya ada 50 pernyataan. Nah, dari 50 pernyataan ini terbagi menjadi beberapa bidang. Ada bidang pribadi, bidang sosial, bidang karir, dan bidang belajar. Nah, teman-teman tinggal mengisi ya atau tidak sesuai yang dialami teman-teman. Untuk waktu pengisiannya 30 menit. Oke, silahkan teman-teman mengisi pelan-pelan saja. Oke, apakah teman-teman sudah mengisi? Nah, jika sudah, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Irfan Heruji, Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 5, ingin memberitahu bagaimana cara mengolah data angket kebutuhan peserta didik. Nah, yang pertama itu, ini hanyalah contoh. Setelah siswa-siswi SMA Negeri 5 mengisi Google Form, ya kita membuka spreadsheet yang ada di sini. Nah, jadi kan yang angka 0 ini tadinya sebelum diganti ada tidak, dan nomor 1 ini jadi ya. Jadi diganti yang tidak itu menjadi angka 0 dan ya itu menjadi angka 1. Nah, setelah itu kita salin semuanya, lalu kita copy ke aplikasi angket kebutuhan peserta didik ini. Kita isi dinasnya, nama sekolahnya apa, lalu alamatnya di mana, kelas berapa yang kita tuju, tahun pelajaran, dan nama guru yang mengajar di SMAN 5 Kota Serang tersebut, dan tempat dan tanggalnya. Setelah itu, nah di sini kita langsung ke entry. Nah, kita salin ke sini. Nah, inilah data-data setiap siswa atau siswi yang ada di SMA 5 dari bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, bidang karir. Ya, mungkin hanya itu untuk mengolah data ya, karena saya juga memakai aplikasi, jadi sudah ada hasilnya gitu, sudah terhitung sedemikian rupa. Nah, untuk hasilnya pertama ada entry. Nah, dari bidang pribadi itu, nah ini hasilnya. Nah, di bagian bawah ini, yang ini itu jumlah konseli, yang ini ya, jumlah konseli yang menjawab pernyataan nomor 1 itu. Ada 22 jumlah siswa yang menjawab pernyataan nomor 1 dengan jawaban iya. Nah, ini persenan per butiran 2,3%. Nah, ini jumlah per bidangnya, ini jumlah bidang pribadi. Keseluruhannya ada 426 dengan persenan per bidang 49,69%.
Lanjut, nah ini di sini butir angket kebutuhan peserta didik. Nah yang contohnya ini saya merasa belum disiplin dan beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa, pernyataan nomor 1. Nah yang menjawab pernyataan nomor 1 ini dengan jawaban ya itu ada 22, jumlah respondennya 22, presentasinya 2,29%, terhitung prioritasnya sangat tinggi. Nah ini bidang layanan sosial, belajar, karir. Lalu ke profil konseling. Nah ini dia profil konseling. Contoh Agnia Kaila Tazkiyatun Nuha. Dari pernyataan 50 itu dia menjawab hanya 50%. Seperti itu. Jadi yang kita prioritaskan di sini adalah yang sangat tinggi untuk memberikan kebutuhan sesuai siswa-siswi yang berada di SMA Negeri 5 Kota Serang ini. Dari sini Agnia terhitungnya tinggi, dari 50 ke atas itu sudah terhitungnya tinggi ya tuh. Jadi seperti itu untuk mengolah dan hasil data menurut saya. Lanjut action plan-nya, rencana kegiatan bimbingan konseling di SMA Negeri Kota Serang tahun ajaran 2025-2026. Nah, di sini kita membuat rencana kegiatannya. Kan tadi di hasil data itu ada beberapa bidang. Ada bidang pribadi, sosial, belajar, karir. Nah, kita buat nih tujuan layanannya apa yang cocok untuk siswa yang sangat membutuhkan, seperti itu. Contohnya kita membantu siswa memahami potensi diri dan menumbuhkan sikap mandiri dalam menghadapi tantangan pribadi. Ini bagian bidang layanan pribadi. Selanjutnya bidang sosial, kita membuat tujuan layanannya itu membantu siswa mengembangkan kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan teman sebaya. Dan yang belajar ini membantu siswa memahami cara belajar yang efektif dan memanfaatkan sumber belajar secara optimal. Lalu yang karir, membantu siswa mengenali minat, bakat, dan arah karir yang sesuai dengan potensi diri. Lalu kita isi ini strategi layanan. Apa sih yang cocok untuk bidang layanannya? Di sini saya memakai strategi layanan informasi untuk bidang pribadi dan sosial. Untuk bidang belajar saya memakai strategi layanan bimbingan kelompok, dan yang karir saya memakai layanan penempatan dan penyaluran. Nah, di sini kita tertuju pada kelas 10 semua ya. Nah, jadi kita buat materinya nih. Materinya yang pribadi menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri. Sosial, kerjasama dan komunikasi efektif. Strategi belajar efektif dan pengelolaan waktu untuk yang belajar. Dan untuk karir, menentukan arah karir dan pilihan studi lanjutan. Nah, untuk metodenya saya memakai di bidang layanan pribadi saya memakai PowerPoint, di bidang layanan sosial saya memakai PowerPoint, roleplay, dan permainan kerjasama. Di bidang belajar saya memakai diskusi, latihan membuat jadwal belajar. Dan yang di karir saya memakai metode diskusi, peta karir, dan refleksi minat. Nah, untuk medianya yang pribadi saya memakai proyektor laptop, untuk yang sosial saya pakai kartu peran proyektor, dan yang belajar saya memakai kartu jadwal, lembar kerja, gaya belajar. Dan yang karir saya memakai lembar karir spidol warna. Untuk evaluasinya, siswa dapat mengidentifikasi potensi dan menunjukkan kemandirian dalam kegiatan sekolah untuk yang pribadi. Dan untuk yang sosial, siswa menunjukkan kemampuan komunikasi dan empati yang baik. Yang belajar, evaluasinya siswa mampu membuat jadwal belajar yang realistis dan disiplin. Yang karir, siswa mampu menentukan arah karir berdasarkan minat dan kemampuan. Seperti itu. Lanjut, seperti itu untuk membuat action plan. Menentukan tujuan utama dari program BK agar seluruh layanan bimbingan dan konseling ini dapat terencana dengan baik sesuai kebutuhan peserta didik dan belajar efektif selama 1 tahun ajaran. Nah, ini action plan selama 1 tahun pelajaran. Lalu kita membuat program semesteran.
Nah, program semesteran ini kita membuatnya jenis melihat dari action plan tersebut. Untuk persiapannya kita centangkan semua karena di sini ininya persiapan. Pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor pasti di bidang bimbingan semuanya termasuk untuk persiapan. Nah, ini salah, dan ini kita isi fungsi bimbingan dan konseling apa nih fungsinya. Nah, contoh yang pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor, fungsinya pemeliharaan dan pengembangan, pemahaman, pemeliharaan dan pengembangan. Fungsinya kita lihat kembali di yang tadi. Nah, tujuannya pun kita lihat ya di action plan. Apa sih tujuannya? Pembagian tanggung jawab pelaksanaan lain BK. Nah, untuk kelasnya kelas 10. Nah, ini waktunya. Kapan nih kita kira-kira bisa untuk melakukan program semesteran? Di bulan Agustus, saya memakai di bulan Agustus, September, Oktober, dan November. Nah, untuk layanan bimbingan dan konseling di bimbingan klasikal, kita lihat yang di action plan tadi, saya mencentang di bagian pribadi, sosial, dan karir. Fungsinya untuk pemahaman dan pengembangan. Tujuannya itu membantu siswa memahami potensi diri dan menemukan kemandirian. Pokoknya kalau program semester ini kita lihat kembali di action plan, sesuaikan yang di action plan seperti itu. Lalu jadwal kegiatan bimbingan dan konseling SMA Negeri 5 Kota Serang tahun ajaran 2025-2026. Nah, kita lihat kalau yang jadwal kegiatan bimbingan dan konseling ini kita lihat di yang sini, program semesteran. Kita lihat program semesteran yang dipersiapan tadi kita taruh di bulan Agustus di minggu pertama. Lalu mendapatkan dukungan kepala dan komite sekolah kita taruh di minggu kedua di bulan Agustus. Nah, untuk menempatkan dasar perencanaan layanan saya menaruh di bulan September di minggu kedua. Lalu untuk pelaksanaannya yang bimbingan klasikal di minggu kedua Oktober, dan di bulan November bimbingan kelompok saya naruh di bulan Oktober di minggu keempat dan November di minggu ketiga. Nah, setelah itu barulah kita membuat rencana pelaksanaan bimbingan kelompok semester tadi untuk kelas 10. Apa komponen layanannya, bidang layanannya, saya memakai bidang belajar. Fungsinya itu pemahaman dan pengembangan. Kita lihat seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Di sini ada sasarannya yaitu peserta didik kelas 10. Topiknya strategi belajar efektif dan pengelolaan waktu, bertujuan untuk membantu peserta didik memahami pentingnya strategi belajar yang efektif, mengenali gaya belajar masing-masing, serta mampu mengatur waktu belajar dan istirahat secara seimbang untuk mencapai prestasi yang optimal. Saya di sini memakai metode dan tekniknya diskusi kelompok dan latihan penyusun jadwal belajar. Nah, di sini saya membaca sumber bacanya Praitno dan Anti tahun 2020, dasar-dasar bimbingan konseling Kerendeka Cipta, Yusuf S dan Nurisan tahun 2021, landasan bimbingan dan konseling Alfa Beta, artikel daring strategi belajar efektif untuk siswa SMA Kemendikbud 2023. Nah, selanjutnya ada uraian kegiatan untuk melakukan bimbingan kelompok. Ada tahap awal, tahap inti, dan tahap pengakhiran. Lalu ada evaluasi, proses evaluasi hasil, seperti itu. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya.